Karena itulah wujud yang dapat diambil dari hikmah perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj adalah bagaimana kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi titah perintah Allah, sehingga sisa umur kita ini betul-betul diakhirkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, yang hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, di mana 1448 tahun yang lalu, sebelum Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah gambarkan, Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana hari-hari termasuk di tanggal 1448 tahun yang lalu, suasana yang betul-betul menyudutkan, menderitakan Rasulullah setelah Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah ditinggal oleh istrinya tercinta di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah ditinggal pamannya 1 minggu kemudian, dan semenjak itu orang musyrikin Quraisy betul-betul menyudutkan, menyiksa Rasulullah beserta umatnya, sehingga Rasulullah pantang-panting hingga di bulan Syawal mencoba ke Taif untuk berpindah, namun juga ditolak dan sebagainya, hingga Rasulullah mengalami keputusasaan. Maka di keputusasaan itu, di malam 27 Rajab, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril saat beliau beriktikaf di depan Baitullah. Dan saat itulah yang kemudian, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah, mencuci dengan air Zam-Zam dan mengisi ilmu hikmah dan sebagainya, kemudian diperjalankan dari malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dinaikkan dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dan akhirnya ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha sebelumnya
Rasulullah ditunjukkan surga dan penghuni-penghuninya, ditunjukkan neraka dan penghuni-penghuninya, dan sebelum ditunjukkan surga dan neraka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit ketujuh, dan setelah itu Rasulullah terakhir di Sidratul Muntaha bertemu Allah dan menerima titah perintah sholat. Pertanyaannya, apa hubungannya bahwa sholat ini dengan apa yang dialami oleh Rasulullah? Apa hubungannya sholat ini dengan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah? Apa hubungannya sholat dengan surga dan neraka? Dan apa hubungannya sholat dengan umat-umat terdahulu, di mana di langit pertama Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam, di langit ketujuh dipertemukan dengan Nabi Musa, dan sebelum Rasulullah menghadap Allah, Nabi Musa berpesan kepada Rasulullah, jikalau nanti mendapatkan perintah Allah, maka singgahlah ke langit ketujuh, barangkali aku bisa memberi nasihat dan saran kepadamu. Betul, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, dan setelah itu Rasulullah mondar-mandir sampai 9 kali bertemu Musa di langit ke-6, langit ke-7, hingga akhirnya tinggal 5 waktu yang kita kenal dengan sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Pertanyaannya, ada apa dengan sholat? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang sholat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua, memerintahkan kepada baginda Muhammad untuk diberikan kepada umatnya lewat firman-Nya Al-Quran surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa'mur, perintahkanlah ahlaka kepada keluargamu bis sholah, untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika menegakkan sholat itu. Ayat ini menunjukkan hubungannya adalah Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, yaitu Allah menegaskan, sekali lagi, Al-Quran surah Toha ayat 132 ini, hubungan ayatnya adalah dihubungkan dengan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Berarti bahwa di dalam rangka menjaga kita dari ancaman api neraka Allah, maka tidak ada pilihan bagaimana kita ini menegakkan sholat. Sholat adalah satu perbuatan. Sholat secara bahasa adalah as-sholatu lidzikri. Sholat adalah untuk mengingat Allah. Secara istilah adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada gerakan dan bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kamu melihat aku ketika aku sholat. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita bertakbir, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita i'tidal, bagaimana kita sujud, bagaimana kita duduk di antara dua sujud, bagaimana kita sujud, dan bagaimana kita duduk tasyahud, dan duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dan bacaan-bacaan itu pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat ini adalah bagian yang tak terpisahkan, bahwa ketika iblis hendak menggelincirkan manusia, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis itu akan menggelincirkan manusia itu dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang. Satu hal yang tidak dapat digoda manusia itu dari bujuk rayu iblis ada dari arah atas dan arah bawah. Dari arah atas adalah wujud kita berzikir kepada Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah. Dan arah bawah adalah tawaduk kita untuk merendahkan diri kita kepada Allah. Dan itulah yang kemudian disimbolkan ketika kita sholat adalah diawali dengan bertakbiratul ihram.
Takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita sudah menyatakan bahwa Allah Maha Besar, tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam diri kita. Walaupun kita cakepnya luar biasa, hartanya melimpah ruah, toh ketika masa usia kita ini sudah habis, maka seluruhnya kebanggaan itu adalah sia-sia. Toh akan kembali. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kita diciptakan, ke bumi kita akan dikembalikan, dikuburkan, dan dari bumi kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Maka wujud sholat ini di satu sisi adalah mengingatkan kita untuk mengingat Allah, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah. Di satu sisi tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Toh ketika saat kita bersujud, maka betul-betul muka kita, wajah kita betul-betul berada di titik terendah yang ada di bumi ini. Yang kemudian lokasi ketika kita bersujud ternyata berada di bawah pantat kita. Apa artinya? Makna yang kita dapat bahwa ketika kita bersujud, betul-betul kita mempersembahkan dan menghambakan diri kita kepada Allah sepenuhnya, dan sesungguhnya tidak ada kebanggaan yang patut kita banggakan kecuali hanya rahmannya Allah, rahmatnya Allah. Hidup yang ada pada diri kita ini adalah berharap rahmat Allah. Hingga Rasulullah mengingatkan kita, nikmatan maghbunun, dua nikmat yang akan mencelakakan katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia adalah apa? Sihatun wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terkadang kesehatan yang kita berikan, kita bisa berjalan dengan normal. Kadang-kadang ketika ada azan memandang, kita lebih menyibukkan dengan sibukan dengan mencari sesuatu yang semuanya adalah bayang-bayang fata morgana. Toh ketika terkumpul harta, tidak akan kita bawa kecuali amal soleh kita. Begitu pula ketika kita dalam posisi apapun, kita sering melupakan Allah. Kesempatan kesehatan ini sering kita lupakan. Dan yang kedua adalah al-faragh, kesempatan yang luang. Maka inilah yang sesungguhnya, jika kita mampu mempergunakan sehat kita, mampu mempergunakan waktu luang kita, sehingga betul-betul tegak sholat kita, maka di dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 132 itu, la nas'aluka rizqa. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah menghambakan diri kita kepada Allah, maka kemudian Allah tidak meminta sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Ibadah kita tidak diminta oleh Allah, sedekah kita tidak diminta oleh Allah. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberimu rizki. Berarti ketika kita sholatnya tegak, maka sesungguhnya Allah akan memberikan segalanya buat kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan di saat itu janji Allah adalah wal aqibatu littaqwa. Itu semua adalah balasan buat orang-orang yang bertakwa. Karena itulah wujud yang dapat diambil dari hikmah perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj adalah bagaimana kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi titah perintah Allah, sehingga sisa umur kita ini betul-betul diakhirkan oleh Allah dengan husnul khotimah, akhir yang baik yang tetap Allah janjikan berupa keselamatan dunia, keselamatan pula di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita dijauhkan dari ancaman api neraka, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah, Jannatun Na'im, Firdausin Nuzula, adalah tempat firdaus yang ditempatkan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Alaikatun biladun syidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur